Apa yang terjadi ketika kalian itu baru melakukan galbay sampai ke 3 bulan, sampai ke 6 bulan, sampai bertahun-tahun? Di sini saya mau bahas berdasarkan pengalaman saya yang lumayan lama juga melakukan galbay. Oke, di sini saya langsung bahas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas resiko ataupun hal-hal yang kita terima ketika kita melakukan galbay, dari mulai awal galbay sampai bertahun-tahun, berdasarkan pengalaman saya. Dan juga seringnya saya itu sharing dengan Disi Pinjol Aku Laku, lebih tepatnya di daerah Anjatan ada namanya Mang Uday, itu Disi Pinjol Aku Laku daerah Indramayu ya teman-teman semuanya, Jawa Barat. Nah, saya sendiri jujur apa adanya aja punya kenalan Disi Pinjol, ya lebih tepatnya itu dia itu Disi Pinjol Aku Laku, dan saya sendiri sering banget ngopi, nongkrong bareng, sharing bareng tentang dunia pinjol sebagai bahan konten saya juga dan sebagai bahan referensi saya untuk membuat konten itu biar lebih real dan juga sesuai fakta, sesuai data teman-teman semuanya. Oke, di sini saya mau bahas pertama dari pengalaman saya terlebih dahulu. Dan ini perlu digarisbawahi ya teman-teman semuanya, bahwasanya terkadang setiap halnya itu berbeda. Satu, karena faktor lokasi, pertama itu. Yang kedua, faktor aplikasi pinjamannya. Yang ketiga adalah berdasarkan jumlah pinjamannya. Itu biasanya mempengaruhi setiap kejadian. Kayak contoh, misalkan saya sendiri minjem di Aku Laku. Nah, di sini saya sendiri pasti datangin Disi lapangan karena kebetulan di daerah Indramayu, Kabupaten Indramayu itu ada Disi Pinjol Aku Laku. Sedangkan kalau kalian itu pinjem misalkan di EasyCash, otomatis EasyCash itu tidak ada Disi lapangannya. Jadi kemungkinan besar tidak ada. Nah, di sini saya mau bahas secara detail dan juga secara rinci. Oke, yang pertama dari ketika kalian itu baru galbay teman-teman semuanya. Pertama, ketika kalian itu biasanya itu 1 hari setelah jatuh tempo, kalian langsung dicecar oleh telepon, WhatsApp, email, itu akan masuk semuanya ke HP kalian ketika baru jatuh tempo. Itu secara teoritis, karena memang secara undang-undangnya itu memang kita boleh dilakukan tagihan itu pada setelah jatuh tempo. Dan itu biasanya agak mulai kasar. Namun yang terjadi sering juga kita itu mendapatkan WA ataupun telepon ataupun SMS itu 3 hari sebelum jatuh tempo kita sudah dapetin WhatsApp. 3 hari sebelum jatuh tempo kita sudah dapetin telepon, terus kemudian 3 hari sebelum jatuh tempo kita udah dapetin email. Dan itu biasanya masih peringatan dan mungkin kata-katanya itu masih ringan, nggak terlalu kasar, nggak terlalu mengintimidasi, nggak nakut-nakutin, hanya sebuah peringatan. Tapi ketika udah jatuh tempo, kita itu bakal yang namanya dapetin telepon, dapetin chat, dan dapetin spam semuanya ya teman-teman. Itu ketika baru pertama kali pinjol. Sampai 1 minggu kalian itu bakal terus ditelepon terus menerus, dan ini yang sering banget menjadi ngedrop suatu orang ataupun suatu nasabah itu takut karena setiap hari berhari-hari itu diteleponin terus, di WA terus, diancam terus, diintimidasi terus. Itu mungkin kata-katanya agak sedikit sopan, atau bisa dikatakan ya nggak sopan sih, ya bisa dikatakan masih ringan. Tapi kalau sudah 1 bulan kita galbay, itu masih terus yang namanya diancam, diteror, dan yang lain sebagainya dengan kata-kata kasar. Dan inilah yang membuat banyak sekali nasabah tidak kuat menangani yang namanya chat dari Disi ini, teman-teman semuanya. Dan itu yang banyak sekali nasabah akhirnya jatuh, ngedrop, mentalnya lemah, terus kemudian dia stres, dia depresi. Itu hal-hal yang sering terjadi, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau di kasus lapangan tidak sesuai SOP ya, yang sesuai SOP Disi lapangan itu harus datangnya itu 90 hari setelah jatuh tempo, teman-teman. Jadi kalau dalam aturan penagihan, Disi lapangan itu hanya boleh ke rumah kita, nagih ke rumah kita, datang ke rumah kita itu adalah 90 hari sejak jatuh tempo. Tetapi pada kenyataannya Disi lapangan itu kadang ada yang baru 1 minggu jatuh tempo sudah didatangin rumahnya. Ada yang baru 1 bulan jatuh tempo sudah didatengin rumahnya. Ada yang 2 bulan baru jatuh tempo udah didatengin rumahnya. Nah, itu memang ada kasusnya, dan itu sebenarnya sudah melanggar SOP teman-teman semuanya, melanggar SOP penagihan. Harusnya Disi lapangan itu boleh datang ke rumah pada saat 90 hari setelah jatuh tempo, seperti itu. Nah, kalau misalkan pinjol tersebut itu pun kalau pinjol tersebut punya Disi lapangan. Kalau pinjol tersebut nggak punya Disi lapangan, ya sudah, kalian nggak bakal didatengin oleh Disi. Terus kemudian kalian itu setelah 3 bulan biasanya didatengin Disi kalau ada Disi lapangannya. Kalau nggak ada Disi lapangannya, ya kalian nggak bakal datengin. Itu sudah mulai sedikit chatnya, atau bisa jadi berkurang spam chat, spam telepon itu sudah mulai sedikit berkurang. Terus kemudian setelah
5 bulan ke atas, biasanya sangat jarang sekali telepon dan juga chat ataupun Gmail yang masuk ke HP kita. Penagihannya sudah mulai sedikit demi sedikit berkurang. Dan biasanya bahkan ada yang tidak menagih sama sekali, tidak ada spam chat sama sekali, tidak ada teror sama sekali, sampai beberapa bulan. Terus kemudian di waktu 9 bulannya sampai 1 tahunnya, itu ada telepon lagi, ada chat lagi, ada teror lagi. Itu banyak kasusnya terjadi. Intinya sih ada jumlah break, yang mana kita itu tidak diteror, tidak diancam, tidak diintimidasi. Itu ada kurang lebih rentan waktunya 2-3 bulan. Kalian mungkin sering banget, kalian sudah galbay berbulan-bulan, tiba-tiba sudah tidak ada chat lagi, tidak ada telepon lagi, tidak ada spam WA lagi, itu sampai berbulan-bulan. Tetapi setelah kalian itu ngerasa sudah enjoy, sudah nggak pernah mikirin galbay pinjol lagi, kalian itu sudah nyaman, ternyata sudah nggak ada spam chat, nggak ada WA, nggak ada telepon, tidak ada teror lagi, tapi tiba-tiba selang 3 bulan kemudian kalian diteror lagi, ditelepon lagi, diancam lagi. Itu sering banget terjadi teman-teman semuanya. Dan proses itu kurang lebih 2 bulan diteror lagi. Setelah itu kalian libur lagi, tidak dicat lagi atau tidak diteror lagi teman-teman semuanya. Berdasarkan pengalaman dan juga teman-teman semuanya yang sering cerita, itu seringnya pada per kuartal 3 bulan. Misalkan 3 bulan ini kita libur, 3 bulan kedepannya kita dicat. 3 bulan lagi libur, 3 bulannya lagi kita dicat atau diteror lah gampangnya. 3 bulannya libur, 3 bulannya lagi kita dicat atau dispam. Itu seperti itu kejadian yang saya alami ataupun teman-teman juga yang mungkin pernah melakukan galbay bertahun-tahun tersebut. Nah, kalau namanya masuk slik OJK sudah pasti masuk Bang. Ya jelas masuk. Ketika kalian sudah jatuh tempo 1 hari, sebenarnya itu nama kalian sudah masuk ke slik OJK. Tapi kalau misalkan Bang saya sudah ngecek di slik OJK ternyata masih belum masuk tuh, skornya masih belum berubah. Kenapa? Biasanya di 3 bulan pertama jatuh tempo baru nama kalian itu masuk ke slik OJK teman-teman, seperti itu. Nah, kalau kalian galbay bertahun-tahun ya sudah, saya kira biasanya pinjol tersebut akan menutup tagihan dan pinjol itu biasanya sudah mulai pasrah teman-teman semuanya. Tapi ingat, pinjol itu sebenarnya nggak bakalan menyerah untuk nagih kalian. Kenapa kok seperti itu? Karena biasanya pergantian karyawan di si tersebut. Contoh, di si A itu dulunya nagih ke kalian. Nah, nagih ke kalian. Ternyata di si A ini dipindahkan ke lokasi lain, atau di si A itu diganti lagi tugasnya ke nagih ke nasabah yang lain. Akhirnya kalian itu ditagih oleh DC lagi, DC B, akhirnya nagih ke kalian. Itu seperti itu. Terjadi yang namanya break untuk penagihan. Seperti itu sistemnya teman-teman ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Tapi yang jelas setiap ketika kita melakukan sesuatu pasti akan ada dampaknya, pasti akan ada akibatnya, dan itu harus kita terima. Ya, kita melakukan sesuatu pasti ada resikonya dong. Resikonya itu harus kita terima ketika kita melakukan galbay. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau misalkan teman-teman semuanya itu tidak mampu untuk melakukan pembayaran, jangan pernah kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Itu pesan saya selalu, karena ketika kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang itu bisa sangat berbahaya sekali buat teman-teman semuanya. Jadi saya harap teman-teman semuanya jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Lebih baik kalian itu galbay aja kalau misalkan kalian tidak mampu. Oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian jauh lebih tenang, jauh lebih enjoy setelah mendengar video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.